sekalian, jamaah Masjid Taklim Al-Amanah yang saya muliakan dan semoga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita sudah buka dengan doa dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang salah satu amalan yang paling utama di hari Jumat adalah banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini akhir zaman. Ya. Akhir zaman, banyak orang yang tiba-tiba menjadi kurang beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita yang lagi viral, namun alhamdulillah sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, ya, seorang YouTuber yang sangat kurang ajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa katanya Nabi Muhammad adalah pengikut jin. Insyaallah, katanya Nabi Muhammad pengikut jin. Terbalik. Justru jin itu tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukannya malah Nabi dianggap sebagai pengikutnya jin. Nah, dari lantaran kata-katanya yang kurang beradab ini, barangkali dia kurang peka atau memang sengaja membuat provokasi kepada umat Islam sehingga dilaporkan oleh banyak saudara kita dari ormas-ormas Islam. Alhamdulillah pihak kepolisian tanggap dan menangkap yang bersangkutan. Yang amat disayangkan adalah namanya bawa Nabi kita Muhammad. Namanya kan Muhammad kece gitu. Kece apa sih? Kace. Oh, kace. Kan masa namanya nama Nabi Muhammad tapi nggak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini tentunya adalah pelecehan kepada Nabi Muhammad dan alhamdulillah mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan adil, ya. Harus dihukum seberat-beratnya karena dia merendahkan seorang manusia yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi dan rasul yang sebetulnya sangat fokus memikirkan kondisi umatnya. Enggak ada, ya, seorang pemimpin yang seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hidupnya pun yang ada di pikirannya adalah bagaimana nasib umatnya. Luar biasa. Ya, malaikat sudah siap mencabut nyawanya, namun yang dia pikirkan adalah bagaimana nasib umatku kelak. Luar biasa. Makanya salah satu konsekuensi iman kita kepada Nabi adalah, ya, kita harus membela kalau ada orang-orang yang coba-coba merendahkan harkat dan martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi dengan sholawat yang singkat tadi menambah rasa iman dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis Taklim Al-Amanah yang luar biasa nih, ibu di Anggrek luar biasa, ya. Ada yang dari luar Anggrek gak? Ada yang di luar dari Anggrek? Ya. Tapi majelisnya ada dua, ya, luar biasa. Ada majelis Al-Amanah, ada Bayatul Taqwa. Padahal orangnya gitu. Iya. Karenanya ini tema untuk hari ini saya hanya ingin melanjut dari materi yang dibahas kemarin sebetulnya, ya. Masih ada korelasinya, masih ada hubungannya. Gitu. Cuma ini kopi udah siap, gimana nih kopi ini? Diminum nggak? Tadi habis Jumat sebetulnya sudah, ya. Kenapa kopi itu jadi penting? Ada yang tahu arti kopi? Sebelum masuk ke tema kita ngomongin kopi dulu. Kopi kenapa jadi penting, Ibu sekalian? Ada yang tahu nggak arti kopi apa? Gue aja tahu. Biar fresh, biar nggak ngantuk. Ada yang lain? Kenikmatan sendiri. Dari kata-kata itu, kopi, K-O-P-I, artinya adalah
ketika otak perlu inspirasi. Nah, itu kopi. Ya. Ini orang kayaknya kalau kopi enak gitu ya. Ketika otak perlu inspirasi. Ada arti yang lain nggak kopi? Kopi apa yang paling enak? Ini kopi apa nih? Tahu nggak ibu-ibu kopi yang paling enak kopi apa? Hah? Kopi? Ada, ibu belum tahu ya? Ada kopi yang paling enak di dunia. Kopi apa? Masa nggak tahu sih kopi yang paling enak? Berarti kalau ibu-ibu kurang update nih. Ada kopi yang paling enak ya. Bahkan setelah diteliti itu paling enak di dunia. Ya ini kopi nang kau dengan kopi nang apa kupinang? Salah ya? Kupinang. Bukan kopi nang ya? Bukan. Salah berarti itu. Yang bikin hati itu salah berarti. Baik ibu sekalian, kemarin kita bahas dialog antara sahabat Nabi yang namanya Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dengan Nabi ya kemarin ya. Jadi ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Nabi. Karena sebelumnya Mu'az bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, ya, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku atau akhbirni an amalin, kabarkan, kasih tahu kepadaku tentang suatu amal yang amal itu an yudkhilani al jannah wa yubaiduni anin nar, yang dengan amalan itu bisa masukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka." Akhirnya kan dijawab oleh Nabi berapa kemarin? 5. Yani yang masuk dalam rukun Islam. Ya. Yang kata Nabi yang pertama, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, engkau beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan, jangan berbuat syirik. Nah, yang kita akan kembangkan adalah terkait dengan masalah syirik yang akan kita kembangkan pada kesempatan hari ini. Jadi syirik itu adalah perkara yang dosa yang sangat paling agung, paling besar. Ada di dalam Al-Quran seorang yang sangat soleh, seorang laki-laki, seorang bapak yang sangat soleh, dan namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Surat apa namanya Bu? Ada di dalam Al-Quran diabadikan namanya menjadi nama sebuah surah, Luqmanul Hakim. Dalam tafsir itu dijelaskan, ada yang berbeda pendapat, ini dia seorang nabi atau orang biasa. Ya, menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat yang kuat, Luqmanul Hakim adalah hanya seorang soleh biasa. Ya. Nah, di dalam surat Luqman di ayat 13, pada ayat 12-nya itu beliau menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 13 dari surat Luqman masuk kepada nasihat beliau kepada anaknya. Ya. Dalam surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ini tarbiyah pertama, pendidikan pertama yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kata Allah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, yakni memberikan nasihat kepada anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunayya. Di dalam Al-Quran kita sering menemukan kalimat ini ya, selain surat ini. Ya bunayya. Ini artinya panggilan sayang kepada seorang anak. Ya. Wahai anakku. Dipanggil ya bunayya. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika menyebut anaknya yang namanya Nabi Ismail. Kalimatnya sama. Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sungguh aku bermimpi melihatmu, dan seterusnya. Kalimatnya menggunakan ya bunayya. Begitupun Luqmanul Hakim menggunakan kalimat yang sama. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Ini pendidikan pertama. Jangan kau menyekutukan Allah. Jangan menduakan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Zalim atau dosa yang paling besar. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala sebelum orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita sebutkan ayatnya, ayat 48 dan ayat 116 dari surat An-Nisa. Ayatnya berbeda, ayat 48, yang satu lagi di ayat 116, namun redaksinya sama. Allah firmankan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kenapa? Gak apa-apa, Dek. Jadi gitu ya. Kemudian udah selesai. Ada iklan ya? Biasa. Kalau di apa? Ya acara-acara itu suka ada iklannya ya. Nggak apa-apa, ada iklan dulu lewat. Oh, pantas iya, kelamaan kali ya. Baik, Ibu sekalian. Kemudian syirik juga merupakan salah satu dari 7 dosa besar. Ya, Nabi dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, ijtanibus sab'ul mubiqat. Ada 7 dosa besar yang sangat membinasakan. Salah satunya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Dari 7 salah satunya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan masalah syirik, ada hadis lain dari Mu'adz bin Jabal juga, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Kata Mu'adz bin Jabal, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas keledainya. Luar biasa Nabi ya. Nah, Bu Mariamah sudah tampil. Ada ya? Online ya. Jadi Nabi luar biasa tawadu ya. Kalau kita tuh sekarang tuh misalkan Bu aja apa? Ini lagi ada di kendaraan mobil gitu. Di jalan ketemu nih sama Bu Haji Sukriya gitu. Diajak bareng enggak kira-kira? Bu Haji. Diajak. Haji bareng aja gitu kan. Nabi SAW juga gitu. Ketika Nabi naik di atas himar, ketemu Mu'adz bin Jabal, diajak, ayo naik begitu. Bareng-bareng, diajak bareng. Di sepanjang perjalanan ngobrol. Di sepanjang perjalanan ngopi, bukan ngobrol, ngopi. Apa ngopi? Ngobrol perkara iman. Ngopi. Ya? Ya. Jadi ngobrol perkara iman sambil ngobrol. Ya, begitupun biasa kita kalau berkendara juga sambil ngobrol ya. Terus sambil memperhatikan jalan.
Apa obrolan Nabi dan Muaz bin Jabal? Nabi bertanya kepada Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah?" Nabi membuka obrolan seperti itu, "Wahai Muaz, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah?" Apa hak Allah atas hambanya dan apa hak kita nih sebagai hamba atas Allah? Muaz bin Jabal menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang tahu. Bu, kalau ada kalimat, kalau kita baca hadis ketemu kalimat ini, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang tahu. Nggak melulu sahabat nggak tahu sebetulnya ya. Nggak melulu sahabat nggak tahu pertanyaan itu. Namun lebih memilih adab. Para sahabat nggak mau mendahului Allah dan Rasulnya dalam menjawab perkara, kecuali dipaksa baru menjawab. Itu luar biasanya para sahabat ya. Udah tahu. Ya. Artinya nggak melulu memang nggak tahu, ada kalanya tahu tapi nggak mau menjawab. Adabnya luar biasa. Kata Muaz, Allah dan Rasul yang tahu apa hak Allah atas hambanya, apa hak hamba atas Allah. Lalu Nabi menjawab, qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'alallah an la yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi, hak Allah atas hambanya adalah hendaknya dia diibadahi. Allah diibadahi, Allah disembah, dan jangan menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Beribadahlah engkau hanya kepadanya, jangan pernah menyekutukan Allah. Itu hak Allah. Allah enggak redho, Allah enggak suka kalau dia diduakan. Ya, dengan apapun juga begitu. Dan kita yang minta setiap sholat ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang kita minta setiap sholat. Adapun hak hamba terhadap Allah, hak kita nih ya, apa yang kita dapatkan? Kata Nabi, an la yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa siapapun yang dia tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hak Allah terhadap hambanya, hak hamba terhadap Allah. Kemudian ada bentuk-bentuk syirik yang kita kudu tahu. Ya, syirik itu banyak bentuknya ya. Bentuknya banyak syirik. Kemarin sempat kita sindir ya, kalau ada orang hajatan masih nanam apa, cabai, bawang merah, itu bentuk syirik, itu sebetulnya itu nggak boleh ya. Nahan hujan gitu ya, yang apa namanya, lemparin CD ya, lemparin CD ke atas rumahnya, ke genteng biar nggak hujan katanya. Dulu mungkin pernah ada yang melakukan itu. Sekarang masih ada nggak? Ada. Jadi nggak ada ya, insyaallah ya. Padahal kalau ada hajatan, pernikahan, hujan, itu bagus apa enggak? Berkah ya. Terutama untuk siapa berkahnya? Lagi hajatan nih, pernikahan, hujan. Kan hujan pengantin. Terutama berkahnya untuk, kalau pengantinnya mah justru nggak mau ditahan-tahan hujan ya, biar hujan aja gitu. Tapi katanya kalau hujan nanti yang datang sedikit. Hujan ntar aja ya Allah kalau acara sudah selesai. Ada yang mati nih, pantas ya.
Geraya deh, ada juga. Dia nanya gini Bapak. Nah, ada iklan lagi ya? Ada iklan lain apa Bu ya? Ini berarti diminum dulu ya, Bu ya. Bentar, dia adem lagi. Bismillah. Ya nggak apa-apa, kita lanjut ya. Nah, nyala tuh, ya nyala. Salah satu bentuk syirik, udah. Wangian. Udah biarin, udah. Ya, baik. Ibu sekalian, salah satu bentuk syirik adalah riya. Riya tahu ya riya ya? Oh. Ada riya, ada pakai y. Pakai y enggak? Enggak pakai y kan? Enggak. Berarti beda. Ini maksud riya di sini yang pakai y itu, R-I-Y-A gitu ya. Riya, kalau itu riya ya. Riya. Jadi dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id bin Fadalah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jama'a Allahul awwalina wal akhirin liyaumil qiyamati liyaumin la raiba fihi." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dari yang awal hingga yang akhir pada hari kiamat, hari yang tiada keraguan di dalamnya, nada munadin man kana asraka fi amalin amilahu lillahi ahada falyatlub sawabuhu min indi ghairillah. Siapa saja yang menyekutukan Allah dengan seseorang pada suatu amalan yang ia lakukan, maka hendaklah ia meminta pahalanya dari selain Allah. Fa innallaha aghna asyuraka anis syirki. Karena Allah adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Ya, itu namanya riya. Menyekutukan Allah. Dan orang-orang yang seperti itu nanti kalau minta ganjaran jangan sama Allah, tapi mintalah kepada orang yang dia berbuat riya ya karenanya begitu ya. Ada orang-orang yang bekerja pada suatu perusahaan misalnya gitu ya, menjadi karyawan begitu. Biasa setiap bulan dia menerima upah atau menerima gaji begitu. Ketika dia meyakini bahwa gajinya dia itu, upahnya dia itu mutlak karena bosnya, itu adalah bentuk kesyirikan. Ya. Namun kalau dia meyakini bosnya hanyalah wasilah, perantara, itu bukan syirik namanya ya. Tapi kalau meyakini, aduh, gua kalau nggak ada bos mati dah nih. Itu seakan-akan bosnya itu derajatnya hampir sama dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Kalau dia menganggapnya sebagai wasilah, maka enggak apa-apa. Ya. Kemudian ini ada hadis yang juga sangat berat ya. Sampai-sampai Dajjal aja itu, Dajjal tahu ya? Dajjal kan tuh kalau hadir orang sangat
sedikit yang bisa selamat kalau Dajjal turun. Karena fitnahnya luar biasa. Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Dajjal itu bisa berjalan di atas air. Kalau bahasa kitanya sakti begitu. Maka orang kemungkinan besar akan banyak mengikuti Dajjal. Tapi Allah Ta'ala alam, kita apakah mengalami hal itu apa enggak ya. Mudah-mudahan sebelum Dajjal turun kita sudah enggak ada ya. Ibu-ibu menungguin Dajjal enggak? Ya. Ya, kalau bisa jangan, karena fitnahnya luar biasa. Terutama yang akan menjadi pengikutnya disebutkan dalam sebuah riwayat banyakkan orang perempuan. Karena nanti siapapun yang kondisi Dajjal turun dan dia masih Allah takdirkan hidup, sampai-sampai di dalam hadis diceritakan dia harus mengikat istrinya, mengikat anak-anak perempuannya agar tidak keluar dari rumah. Karena kalau keluar pasti akan terpedaya oleh tipu daya Dajjal. Nah, syirik yang namanya riya itu lebih bahaya dari Dajjal ternyata. Dalam sebuah hadis, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah keluar bersama kami. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis ini. Wa nahnu natazakaru al-Masihud Dajjal. Faqala. Sementara kami saling mengingatkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Faqala, lalu beliau bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku beritahukan mengenai sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Lebih berat dari Dajjal. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala asyirkul khafi. Apa tuh asyirkul khafi? Syirik yang tersembunyi. An yakuma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatuhu lima yara min nazari rajulin ilaihi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi. Yaitu seseorang berdiri melaksanakan sholat lalu membaguskan sholatnya karena ia tahu ada seorang yang memperhatikan dirinya. Itu riya namanya. Pakai Y ya, pakai Y. Kalau nggak pakai Y teman kita. Jadi ada orang sholat. Ini kebiasaan orang munafik dahulu seperti itu ya. Dia sholat, ada orang yang perhatikan sholatnya, maka sholatnya dibagus-bagusin, sholatnya dikhusu-khusuin begitu ya. Allah, kalau bisa sampai menangis dia sholatnya, karena dilihat orang. Nah, itu termasuk syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik khafi itu namanya syirik riya, dan itu lebih berbahaya dari Dajjal. Nggak boleh ya. Karena ketika kita ibadah sholat harus niatnya betul-betul lurus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan untuk beribadah oleh Allah kecuali mata-mata mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sampai sini barangkali sebelum ada tambahan satu lagi bentuk daripada syirik, ada yang ditanyakan nggak? Tadi bentuk syirik yang namanya riya. Ada lagi nanti kalau waktu cukup kita sampaikan satu bentuk syirik lagi yang juga kita harus hindari. Iya boleh. Iya. Nah, ya bagus pertanyaannya. Betul, bagus bagi. Nah, kayak itu kudu wajib hafal ya. Bagus pertanyaannya. Wajib hafal surat Al-Kahfi minimal 10 dari pertama atau 10 akhir. Ya. Ibu-ibu udah hafal Al-Kahfi ya insyaallah ya. 10 ayat aja dari pertama itu atau 10 ayat terakhir dari belakang.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Seterus sampai 10 ayat. Betul, ini kudu hafal. Nah, dalam satu riwayat, seorang anak muda lah yang akan mengalahkan Dajjal. Ya. Jadi dalam sebuah riwayat, anak muda ini yang sudah hafal ini itu dia berjumpa dengan Dajjal, dan Dajjal berhasil membunuhnya, ibu sekalian. Dicincang-cincang oleh Dajjal si anak muda. Tapi qadar Allah, atas takdir Allah, nyatu lagi. Allah punya kuasa ya menyatukan lagi. Dan anak muda ini mengalahkan si Dajjal. Dan Dajjal itu bisa dilihat ada tandanya. Ada tulisan di dahinya, di jidatnya tulisan kafir atau kaf, fa dan ro. Yang bisa melihat di dahinya ini tulisan kaf, fa, ro ini cuma orang-orang yang beriman saja. Ya. Jadi nggak semua orang bisa melihat tuh di jidatnya ada tulisan kaf, fa, ro. Kecuali orang yang beriman dan imannya lurus, ya, nggak pernah menyekutukan Allah. Anak muda itu salah satunya. Jadi katanya kalau kita ngafalin itu dia kagak ngeliat kita, benar? Enggak, justru orang yang menghafal itu nanti dia ketika berjumpa dengan Dajjal akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketemu gitu. Cuman dalam riwayat anak-anak muda yang tampil, Bu, ya. Karena memang Ashabul Kahfi itu sendiri, surat Al-Kahfi itu sendiri menceritakan siapa? Menceritakan 7 pemuda, ya. Allah. Luar biasa tuh anak muda. Tinggal dalam sebuah gua lebih dari 300 tahun. 300 tahun tinggal di dalam gua, keluar tetap jadi anak muda. Luar biasa. Awet muda banget. Jadi betul. Hafalin itu ya. Itu berbunyi zaman dulu masih ada ya, masih ngomong terus Yasin, surah Yasin dan Kahfi. Iya. Ibu-ibu pada itu kepanjangan. Iya. Kalau di majelis talim lain ada yang dia nggak diganti, cuma ditambah dengan surat Al-Kahfi. Jadi ibu habis baca Yasin baca Al-Kahfi gitu kan. Itu bagus, digabung jadinya ya. Kalau saya sekali-kalinya tahlil di sini tuh waktu siapa yang meninggal ya, di RT 7 tuh baca 2 surat. Biasanya kita kalau tahlil baca Yasin doang, ini tuan rumahnya minta surat Al-Kahfi juga. Ya. Jadi emang wajib hafal tuh, Bu, ya. Hafal itu ada metodenya. Jadi jangan melulu 1 sampai 10. Perlahan. Ayat 1 dulu. Terus kalau ayat 1-nya belum hafal banget, jangan pernah pindah ke ayat berikutnya. Kalau bisa 1 ayat baca sebanyak-banyaknya. Nanti insyaallah hafal ya. Namun kalau orang setiap Kamis atau setiap Jumat baca Al-Kahfi, bacanya dilihat gitu ya. Insyaallah lama-lama dengan sendirinya hafal otomatis. Sama halnya kenapa kita Al-Fatihah itu hafal? Karena sering dibaca. Begitu ya. Karena dibaca terus jadi nempel. Al-Kahfi juga kayak gitu. Mungkin Yasin juga sudah banyak yang hafal ya. Karena sering dibaca kan, dari muda sampai sekarang terus baca Yasin. Ya tahunan. Makanya kalau nggak hafal kebangetan ya. Ya. Jadi kalau dari atau 10 terakhir. 10 terakhir ya. Dari innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, terus sampai ayat terakhir ya. Kul innama ana basyarum mislukum
yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Itu ayat juga akhirnya cakep tuh, menutup dengan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Iya, dan tidak menyekutukan dengan seorang pun ya, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus, iya itu pertanyaan. Jawaban itu ya. Jadi memang kudu hafal ya. Kan surat Al-Kahfi itu ada 110. Makanya enggak dipinta semua, enggak apa-apa 10 awal, 10 akhir. Ya. Insyaallah hafal ya. Hafal enggak? Teman ibu-ibu ada punya teman masing-masing kurang lebih 10 orang ada? Selain di Anggrek punya teman di luar ada 10 orang enggak? Masing-masing punya nomor telepon enggak? Hafal enggak nomornya? Kalau dulu sebelum zamannya ada WA, ada ini dihafal ya. Kalau sekarang nggak dihafal karena udah disimpan. Artinya nomor-nomor itu aja orang bisa hafal dulu ya. Masih telepon biasa gitu, hafal nomornya. Nah, ayat kalau bisa lebih hafal dari menghafalkan nomor-nomor telepon teman. Ya. Insyaallah ya hafal itu. Ada lagi nggak yang lain? Memang baca Al-Kahfi itu lumayan ya, kalau bacanya santai kurang lebih setengah jam. Kalau saya baca setengah jam. Saya baca mungkin kelamaan ya, agak santai bacanya itu setengah jam. Kalau bacanya ngebut bisa lebih kurang lagi dari setengah jam ya. Kan bacanya juga tetap harus dengan kaidah ilmu tajwid ya, nggak boleh asal cepat tapi nggak ada tajwid, pakai tajwid. Baik, kita lanjut ya. Masih ada waktunya? Masih ada ya. Satu lagi bentuk syirik adalah yang namanya tamaim. Apa Bu tamaim? Tamaim tuh kalau bahasa kita jimat. Nah, kan ada yang dibungkus apa gitu ya, ada yang digantung di depan pintu kayak zaman dulu gitu ya. Siapa lagi? Ada yang ditaruh di bawah bantal misalkan gitu. Ada yang ditanam di rumahnya. Nah, itu namanya tamaim kalau bahasa ininya. Kalau bahasa kitanya jimat. Ya, termasuk itu ya, dibikin kayak kalung. Nah, ini kita bahas di sini. Boleh nggak gitu ya? Ya maksudnya boleh nggak? Gitu, kita bahas. Jadi menggantungkan jimat, tuh tadi digantung biasa sudah digantung ya, atau gantung di depan pintu atau gantungnya di sini nih. Biasanya kalau anak-anak kita tuh digantung di sini, dipakein kalung, ya, biar nggak diganggu jin katanya gitu ya, biar nggak diganggu sama setan, gantung di sini. Nah, kita bahas ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengingatkan ya dalam sabdanya diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat tadi,
pasti Allah tidak akan menyempurnakan untuknya. Kemudian di hadis yang lainnya, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat maka sungguh dia telah syirik. Kemudian ada lagi hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sini. Ini duduk sini. Ikut baca. Innar ruqa wat tamail wat tiwalah syirkun. Jampi-jampi atau bahasa ininya lainnya adalah ruqyah. Ruqyah itu juga artinya sama, Ibu. Jampi-jampi. Kanannya ruqyah pun ada, kanannya ruqyah ada dua. Ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syariah tuh yang dibaca adalah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Ya misalkan pakai mediasi air ditiup, kasih minum si orang yang diruqyah itu boleh. Adapun misal ruqyah yang syirkiyah, cari ayam hitam, nggak boleh ada dua warna, pokoknya hitam serba hitam. Nah itu kemudian potong ayamnya, darahnya ambil, diapain? Minum misalkan. Nah itu bentuk ruqyah yang keluar dari tuntunan syariah, itu nggak boleh. Ya ruqyah sendiri artinya jampi-jampi sama. Ya. Ruqa ini kata-kata ruqyah. Di sini jampi-jampi maksudnya adalah ruqyah. Kemudian buat tamaim tadi, jimat. Buat tiwalah, dan tiwalah adalah bentuk kesyirikan. Apa tuh tiwalah? Tiwalah ialah sesuatu yang dibuat oleh tukang sihir, nih, yang diyakini dapat menjadikan sini saya. Nah, kamu. Aduh, mudah-mudahan jadi kiai nih. Siapa namanya? Ada iklan dulu ya. Diulang. Tiwala ialah, jarang-jarang di siaran ada anak tampil nih. Tiwala ialah sesuatu yang dibuat oleh tukang sihir yang diyakini dapat menjadikan seorang wanita cinta kepada suaminya, disebut juga dengan pelet. Jadi tiwala bahasa kitanya pelet. Ya. Seorang istri saking takutnya suaminya takut selingkuh misalkan, akhirnya dia salah langkah, padahal niatnya sih baik, biar suami cuma cinta sama saya, cuman salah jalan. Dia nanya sama dukun, akhirnya dikasih tiwalah tadi ya, ilmu pelet. Ini nggak boleh. Kalau ibu-ibu punya suami takut selingkuh, mintanya sama siapa? Allah. Kan suami ibu diciptakan oleh Allah, jadi minta ya Allah ya, jangan buat suamiku berpaling ya. Namun kalau dia mau menikah lagi nggak apa-apa ya Allah gitu. Boleh nggak doa gitu? Nggak boleh ya? Katanya daripada selingkuh dosa nggak? Kalau menikah lagi? Enggak. Ya, jadi mintanya sama Allah, jangan sama tukang sihir, tukang dukun. Itu namanya tiwalah. Biar suami tambah lengket, atau sebaliknya, seorang suami takut karena istrinya jamilatun jiddan, cantik banget begitu, takut nih ya disukai oleh orang lain, dia pun salah langkah. Dia nanya sama dukun, akhirnya dikasih amalan tadi ilmu pelet. Padahal nggak usah pakai ilmu pelet ya, para suami nggak usah pakai ilmu pelet. Pakai ilmu apa kalau ngadepin istri? Guru kita sering nasihatin ya, Dr. Agus Wahyudin tuh sering nasihatin ya, kalau istri takut diapa-apain orang, sering-sering ajak ke Ramayana ya, toko emas, lewat aja ya, lewatin aja toko emasnya gitu, nggak ada yang masukin ya. Iya, itu salah satu bentuk
Kata Nabi di hadis yang lain, man ta'alaqa syai'an ukila ilaihi. Siapa yang mendatangkan sesuatu jimat, maka Allah akan menyerahkannya kepada jimatnya itu. Jadi nanti pada hari kiamat, orang yang bergantung sama jimat itu nanti disuruh minta. Kenapa minta pahala? Kepada aku minta pahala sama dia, sama si jimat itu. Kalau dia syirik kepada manusia, suruh minta sama manusia itu. Atau kalau dia bersekutu sama jin, Allah perintahkan minta sama jin itu. Karena kamu dulu di dunia bersekutu sama dia, ya. Kalau udah baca dalam surat jin memang seperti itu. Ada manusia-manusia yang minta perlindungannya sama jin, ya. Sehingga dia nanti di akhirat suruh minta ganjarannya sama si belum saya. Ya, udah nggak ngantuk ya? Biarin. Udah sampai sini dulu ya. Itu tadi bentuk-bentuk syirik ya. Ada riya, ada tamaim, ada menggantungkan jimat, ada ruqyah yang bukan ruqyah syariah. Itu bentuk-bentuk kesyirikan. Simpulan dari atau pelajaran yang bisa diambil di sini, barang siapa yang menggantungkan tamimah tadi, jimat tadi, dengan keyakinan ya, catatannya yakin sama jimat itu, bahwa jimat itu dapat memberikan bahaya atau manfaat dengan sendirinya, maka ia telah melakukan syirik akbar. Kalau yakin benar tuh karena jimat dia bisa manfaat, bisa mudorot, itu namanya syirik akbar. Dan syirik akbar satu dosa yang gak diampuni. Namun kalau ia meyakini adanya bahaya dan manfaat dari selain Allah, adapun jika ia meyakini bahwa tamimah itu merupakan sebab saja, maka termasuk syirik kecil. Gak yakin ya, ini cuma wasilah doang gitu ya, itu masuk syirik kecil. Syirik juga, kecil juga. Kalau syirik akbar bisa keluar dari Islam. Dia bisa dihitung sebagai orang yang sebetulnya sudah keluar dari Islam. Tapi kalau syirik kecil, amalan-amalan solehnya bisa hilang, lama-lama bisa habis. Terus dia melakukan syirik biar sama kecil, tapi karena terus menerus melakukannya, amal-amal solehnya bisa habis. Nanti ketika pulang berjumpa dengan Allah, nggak ada amal solehnya sedikit pun, karena sudah habis, karena perbuatan syiriknya tadi, karena riyaknya tadi tuh ya, banyak riyaknya ketika ibadah, maka bisa habis. Dia tidak mengeluarkan seorang dari Islam, bahkan dia tidak kekal di neraka kalau syirik kecil, cuman amal solehnya habis. Kemudian yang terakhir di sini termasuk pula dalam hal ini ialah menggantungkan potongan kain. Nah, baru ini potongan kain atau semisalnya di dalam mobil, atau meletakkan mushaf di dalam mobil untuk mencegah penyakit ain. Kita di mobil-mobil saudara kita, teman-teman kita mungkin sering lihat ya, ada gantungan Quran gitu ya. Nah, dia meyakini dengan itu ini bisa menolak bala misalnya. Nah, itu tadi pertanyaannya nyambung ke situ ya. Sekalipun ayat-ayat Al-Quran, maka juga nggak boleh. Karena ayat Quran itu yang betul adalah diapain? Dibaca, ditilawahi kayak tadi nyambung. Baca surat Al-Kahfi misalkan, itu fungsi Al-Quran seperti itu, dia ditilawahi, dibaca, bukan untuk digantung-gantung ya. Itu bisa ditempel misalnya gitu ya. Ya dipajang aja nggak apa-apa ya, dipajang gitu kan. Ayat kursi misalkan, daripada yang makhluk-makhluk bernyawa, maka yang lebih baiknya adalah ayat kursi gitu kan. Cuman lagi-lagi yang lebih utama dipajang cakep, tapi juga dibacanya jangan sampai lalai ya. Nah, yang paling afdol tuh dibaca langsung, seperti itu ya.
ya. Apalagi rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah misalkan di setiap malam, nah, itu rumah yang aman dari gangguan setan ya. Karena asyaitonu yafirru binal bait allazi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan akan ngibrit dari rumah yang rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah salah satunya surat ayat kursi misalkan ya. Kan dia masuk Al-Baqarah ya. Kemudian yang paling utama 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, ini hafal kali ini ya. 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Itu kalau bisa sebelum doa bismika Allahumma ahya wa amut, baca itu tuh. Di antara zikir-zikir sebelum tidur ya. Bagaimana 2 ayat terakhir Al-Baqarah? Dari amanar rasulu bima unzila ilaihi bir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus satu lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baru itu bismika Allahumma tidur dah ya. Bisa jangan pernah lupa baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu sekalian, ini pengajian kita kesempatan siang yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu dan wawasan buat kita semua terkait dengan masalah bentuk-bentuk syirik yang harus kita hindari. Udah ya? Ada lagi soal yang bertanya? Cukup ya? Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.